sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabarnya ibu bapak sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di hari Jumat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan semuanya ya dalam mengawali hari-hari ini ya, insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai hari dengan ibadah gitu ya, dengan sholat subuh berjamaah, ditambah lagi dengan thalabul ilmi ya, suatu hal yang dua-duanya bagian daripada kewajiban ya, kewajiban kita ya mencari ilmu, kewajiban apalagi sholat berjamaah gitu ya, bagi laki-laki, ataupun sholat subuh juga bagian daripada ya kewajiban juga, bukan hanya laki-laki, kalaupun perempuan gitu ya biasa di rumah tidak masalah. Kalau sekarang di masjid gitu ya, untuk apa? Mensyiarkan dan juga hadir untuk mencari ilmu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita, nikmat sehat, nikmat iman Islam gitu ya, dan hidayah. Alhamdulillah masih kita dimudahkan dalam berjalan ke masjid yang insya Allah penuh dengan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masjidnya, Masjid Ar-Rahmah. Mudah-mudahan rahmatnya Allah turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita yakni Nabi Yana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin agak sedikit berbeda ya di pertemuan pagi hari ini. Allah biasanya ceramah itu satu arah ya. Kita coba mungkin sekarang lebih interaktif, biar mungkin ini bisa dipraktekkan langsung oleh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian semuanya ya. Insyaallah kita akan belajar tahsin dan tadabbur. Kalaupun mungkin tidak bawa Al-Quran tidak apa-apa, insyaallah mungkin hafal ya ibu dan bapak. Kalau surat Al-Fatihah hafal semuanya? Hafal insyaallah. 17 kali dalam sehari kita baca surat Al-Fatihah. Dalam sholat setiap rakaatnya kalau tidak baca Al-Fatihah ya tidak sah sholat kita. Nah, tapi sekarang gini pertanyaannya, apakah bacaan surat Al-Fatihah kita sudah benar atau belum? Nah, ataukah sudah sempurna atau belum? Kan katanya tadi sah atau tidaknya sholat tergantung Al-Fatihah. Sekarang alhamdulillah kalaulah misalkan kita dipimpin oleh imam bacaannya, jadi gugur kewajiban kita yang harusnya kita baca Al-Fatihah, maka diwakilkan oleh imam. Tapi kalau kita lagi sholat sendirian misalkan ya, bacaan kita belum tentu tartil, belum tentu benar. Bahkan satu huruf yang kita baca ternyata salah dalam pelafalannya, nah itu sangat fatal ya dalam artinya gitu ya. Nah makanya kita coba sekarang tahsin dan tadabbur dari surat Al-Fatihah. Biar apa? Biar dalam sholatnya lebih bermakna ya, lebih lebih menyentuh kalbu kita gitu ya. Jadi sholat bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi benar-benar mengecas iman kita gitu ya, dan juga mengembalikan mungkin tenaga kita. Kalaulah dulu gitu ya Rasulullah SAW ya mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arifni bisalah ya, maka ya Bilal istirahatkanlah gitu ya aku dengan sholat, kata Nabi SAW. Maka dengan itu Bilal lalulah berkumandang azan ya, mengumandangkan azan. Nah itulah, jadi sholat bukan hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar ya menjadikan diri kita semakin memulihkan tenaga kita, mengecas iman kita, lebih semangat lagi ya, bukan justru jadi males-malesan gitu ya.
Nah, gimana caranya? Nah, kita harus bisa baca Al-Fatihah itu benar-benar dengan penuh makna, ya, dan juga bacaannya harus benar dan tartil. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu tahsin, Bu? Bapak sekalian, apa itu tahsin? Nah, kita sekarang kan akan mempelajari dan memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Maka tahsin itu adalah dari kata hasan. Hasanah itu apa? Baik, ya. Tahsin itu memperbaiki, gitu ya. Hasan itu baik, gitu ya. Nah, jadi pengertiannya kalau tahsin Al-Quran itu adalah membaguskan bacaan Al-Quran kita. Jadi apakah ada batas waktunya? Nggak ada, ya. Selama kita masih belajar, selama kita masih hidup, ya, minal mahdi ilalah, di dalam buayan orang tua kita sampai liang lahat, maka kita tetap harus belajar, dan salah satunya memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Meskipun kita sudah tua, gitu ya, tetap harus terus diperbaiki bacaan kita. Nah, tujuannya apa? Pertama, biar dalam sholat itu tadi, kalau salah huruf berarti salah arti. Nah, jadi tidak menyalahi arti bacaan Al-Fatihah atau Al-Quran tadi. Ya, jadi kita belajar tahsin itu biar tidak menyalahi arti. Tujuannya itu yang pertama. Yang kedua, nah, di dalam bahasa Indonesia aja, gitu ya, ada aturannya. Ya, kalau kita misalkan kata dasarnya tahu itu bisa luas, bisa mengetahui, ya, bisa apa lagi ya, tahu menau, gitu ya, kan banyak ya artinya. Nah, maka kita di sini juga minimal ketika membaca Al-Quran itu tahu kaidah dan hukum bacaannya. Misalkan ada yang dibaca ditahan, ada yang dibaca didengungkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mendatangkan kesejukan hati bagi setiap orang yang membacanya. Khususnya kita dulu saja. Minimal kita yang membaca, ya, merasa tenang, nyaman, sejuk ketika kita melafalkan bacaan Al-Quran. Ya, ini mah kita aja, gitu ya, yang membacanya, ya, tidak merasakan kesejukan itu. Nah, apalagi orang lain. Maka kita harus ada di situ, ya, ikhtiar kita untuk memperbaiki bacaan, terutama khususnya Al-Fatihah, gitu ya. Apalagi ini bagian daripada syarat sah sholat. Nah, banyak sekali huruf yang sering kita baca, tapi tertukar bacaannya atau salah dalam pelafalannya. Apa saja? Contoh misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam kalimat ta'awudz saja, di situ kadang kita tertukar antara hamzah dengan ain. Kadang dibacanya au, hamzah dua-duanya, ataupun ain dua-duanya, au, ya. Nah, ataupun tertukar, jadi a'udzubil, ain dulu baru hamzah. Makanya harus dibacanya hamzah dulu baru ain. Coba praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika kita melafalkan sesuai dengan artinya, maka jelas kita bisa memahami lebih dalam. Tapi kalau artinya salah, orang lain yang mendengarkannya pun, ya, tidak akan merasakan ketenangan. Apalagi orang yang hafal atau orang yang tahu artinya, gitu ya. Nah, itu. Terus huruf apa lagi? Huruf H dengan huruf H, contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibacanya H tipis atau H tebal, Bu? H tipis. Jadi bukan alhamdu, harusnya alhamdu. H-nya tipis, gitu ya. Banyak sekali huruf hijaiyah yang kadang kita membacanya tidak sadar, dan ini bacanya tertukar ataupun salah dalam pelafalannya. Makanya kita coba perbaiki. Kesalahan itu ada dua, Bu. Pak, ada kesalahan jali, ada kesalahan khafi. Jali itu kesalahan besar, khafi itu kesalahan yang ringan atau kecil, gitu ya. Nah, kalau kesalahan jali tadi, hurufnya salah, gitu ya, tertukar huruf, tertukar harokatnya, gitu ya. Yang harusnya dibaca hamzah
misalkan atau hamzahnya berharokat fathah, ini dibaca domah gitu ya, ataupun kebalikannya. Terus apalagi panjang pendeknya gitu ya, atau tasydid yang harusnya ditekan ini tidak ditekan karena double hurufnya kan kalau tasydid. Nah itu. Kemudian kesalahan khafi apa? Nah yang harusnya dengung ini tidak didengungkan, yang harusnya ditahan ini tidak ditahan. Jadi lebih ke kesempurnaan. Kalau kesalahan khafinya banyak gimana? Ya tentunya akan menjadi banyak kesalahan, gitu ya. Meskipun kesalahan ringan atau kecil, gitu ya. Nah, kita coba membaca Al-Quran. Kalau lagi belajar kita pakai bacaan yang tahqiq, agak lambat. Biar apa? Hurufnya jelas, ya. Tajwidnya itu pun kita bisa membaca dengan baik, gitu ya. Nah, di dalam hadis Nabi nih, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi SAW di dalam sabdanya, ini sahih ya. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, makanya kita harus lebih ini ya, lebih was-was juga apakah bacaan kita sudah benar, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat, bisa jadi belum tentu diterima sholat kita, gitu ya. Makanya kenapa para ulama sering kalaulah kita memperbaiki bacaan dimulai dari Al-Fatihah, gitu ya. Nah itu daripada sabda Nabi SAW. Nah kita mulai praktek sekarang ya, lebih banyak praktek lah, biar gak ngantuk, apalagi subuh biasanya suka ngantuk gitu ya. Nah gitu, kita coba dari mulai ta'awuz ya. Kadang ta'awuz kita kurang memperhatikan bacaan ta'awuz itu ya. Nah kita coba sekarang praktekkan ya. Hamzah kemudian ain di awal bacaannya, a'u ya, a'u. Nah kita coba praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, biar lebih menikmati bacaan kita sedikit pakai irama, ya. Tapi irama di sini tidak mengalahkan tajwid, ya. Tidak terlalu fokus di iramanya. Minimal tajwidnya dulu, nanti iramanya mengikuti. Jadi bacaan ta'awuz bacaannya ya nadanya naik, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada huruf sya, ya, bukan sin tapi sya. Syaitoni, po-nya tebal, sya-nya tafashi, ya. Nah, kita coba praktekkan syaitoni. Coba syaitoni. Coba dari awal, sekarang dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus ya. Jadi mengikuti irama yang kita baca ya, irama yang kita bacakan tadi ya. Jangan sampai madnya yang harusnya dipanjangkan jadi tidak dipanjangkan. Jadi justru merusak bacaan kita. Jadi kita sesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap mad dua harokat kita baca ayunkan satu kali, gitu ya. Biar tidak menyalahi tajwidnya, ya. Jadi irama itu memperbagus bacaan kita, bukan yang utama. Sekarang basmalah. Nah, terkadang dalam kalimat basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim kita kurang memperhatikan huruf H. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bukan Ar-Rahmanir-Rahim, tapi H-nya H tipis, ya. Coba praktekkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi naik, kemudian sekarang turun. Biar apa? Biar kita memulai ayatnya dengan nada naik lagi, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turun.
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Nah, jadi sedikit-sedikit kita perbaiki bacaan kita. Sambil praktek, karena memang harus praktek tahsin itu. Gak bisa teori, ini tasydid, ini dengung, gitu ya. Tapi tidak dipraktekkan, minimal prakteknya saja. Gitu ya. Nah, lanjut. Kita masuk ayat kedua, 3, dan 4. Karena basmalah termasuk ayat pertama. Coba. Nah, di kalimat hamdalah tadi, perhatikan. Awas tertukar antara huruf H tipis dengan H tebal. Alhamdu. Kalau alhamdu itu segala puji. Ya, hamid itu puji. Ya. Nah, jadi alhamdu segala puji. Ya, lillah bagi Allah. Gitu ya. Alhamdu, maka alhamdu itu segala puji. Kalau alhamdu itu beda lagi, ya. Nah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada huruf ain di sini. Ya, huruf ain tidak boleh masuk ke hidung atau sengau, gitu ya. Kalau bahasa Sundanya ngirung, ya. Awas jangan masuk ke hidung. Tapi di mana? Di tengah tenggorokan. Ya, coba praktekkan ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa? Coba perhatikan hurufnya ha dan ain di situ. Yang lainnya mad dan lain sebagainya mengikuti, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ayat ketiga ini pengulangan dari kata basmalah tadi, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kita pakai irama datar. Ya. Iramanya bayati kurdi tapi tangga nadanya datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sekarang turun ayat keempat. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Maliki yaumiddin. Jadi bacaan bagus itu bukan hanya seorang imam saja, kita pun harus dituntut, ya, untuk bacaannya tartil, bagus. Bahkan diri kita sendiri yang mendengarkan pun, ya, merasakan enak, ya, nyaman bacanya, ya. Nah, coba ulangi ayat 2, 3, dan 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bagus. Nah, sekarang lanjutkan ayat 5. Nah, perhatikan di situ ada tasydid. Iyyaka wa iyyaka. Ada 2, ya. Jadi 2 tasydid. Iyyaka wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi rumus tasydid itu adalah ditekan, ya. Iya wa iya. Jadi bukan iya. Kadang kita dipanjangkan. Justru itu salah. Harusnya double hurufnya. Iya. Gitu ya. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik lagi, huruf ain perlu kita perhatikan, ya. Na'budu bukan na'budu. Kalau na'budu itu hamzah. Jadi bukan na'budu. Salah huruf, awas, maknanya pun salah. Jadi na'budu, nasta'in. Coba na'budu, nasta'in. Nah, gitu. Jadi bukan na'budu, nasta'in. Nah, itu kalau itu dua-duanya hamzah, ya.
Nanti salah artinya. Coba ayat kelima ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Jadi pengulangan saja. Naik datar turun terus kayak gitu. Ya. Yang terpenting kita konsisten dulu bacanya. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Coba praktekkan. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Huruf apa? H. Terus shad dan huruf po. Qafnya diperhatikan juga? Ya. Awas dibaca seperti huruf kaf, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan ih. Kadang ada yang membaca ih, padahal ih tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Ya, gitu ya. Nah, seperti apa? Ya, jika nugeleh gitu ya, gitu ya. Nah, jadi biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim, gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf shad perhatikan, bukan sin tapi si, shad ya. Shadnya berharokat kasroh. Jadi si. Ihdinas siratal mustaqim. Salah satu sifat daripada huruf shad ini adalah shafir. Jadi seperti mau bersiul tapi tidak ada suaranya. Nah, seperti itu. Jadi si bukan sin ya. Kadang kita bacanya ihdinas siro tapi si. Nah, siratal huruf po-nya dibaca tebal. Siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Kalau mustaqim itu hamas kaf, ya. Jadi mustaqim. Tapi ketebalannya bukan mustaqim, gitu ya. Nah, kalau itu terlalu dibuat-buat, ya. Jadi ingin kelihatan apa? Seperti yang ya lekoh lah gitu ya. Bahasa Sundanya mustaqim ya. Padahal kan mustaqim aja, mustaqim. Jadi bukan mustaqim, apalagi masuk ke hamas tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini ada perbedaan ya, perbedaan dalam cara berhenti ya, atau ketika ada waqaf ya, ada tanda waqaf ataupun tidak ada tanda waqaf, tapi kita misalkan nafas kita tidak sampai, sebenarnya bagusnya itu sampai akhir ayat gitu ya, tapi kan kadang kita nggak nyampe nafas kita. Nah, ada yang mengatakan boleh membaca sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau kita lihat gitu ya, agak sedikit was-was. Kenapa? Karena ada di situ apa? Tanda lam alif. Ya, lam alif itu apa? Sebenarnya tidak boleh berhenti gitu ya. Nah, kenapa? Takutnya nanti menyalahi artinya. Kecuali kita sudah tahu nih maknanya seperti apa gitu ya. Lebih baiknya di mana? Di kalimat alaihim yang kedua. Ya. Makanya ada pendapat yang lain, ya. Kalau mau berhenti di ghairil maghdubi alaihim, di situ lebih aman. Ya. Tapi tidak menyalahkan juga yang berhenti di an'amta alaihim yang pertama. Tapi kita coba yang lebih aman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah,
Coba kalau bacanya seperti itu, nyaman nggak bacanya? Nah, gitu. Ya, apalagi mungkin lebih semangat nanti ke masjidnya. Wah, bacaannya imamnya oke lah gitu ya. Bahkan nagih gitu ya. Nah, jadi ingin terus mendengarkan bacaan seperti itu. Nah, harusnya seperti itu. Jadi bagian daripada syiar, ya, syiar dakwah. Ya, kenapa imam harus bacaannya bagus? Biar orang-orang pada tertarik untuk datang ke masjid, gitu ya. Jadi berjamaah itu kan kadang ada juga orang yang ngelihat imamnya, imamnya si etade, gitu ya. Apalagi bacaannya kurang baik, bahkan tidak tartil. Ya, makanya kita minimal apa? Tartil bacaannya, gitu ya. Nah, kita coba ayat ketujuh, praktekan. Tapi di sini memang banyak sekali huruf-huruf yang gharib, asing ya di telinga kita. Ya, kalau dalam alfabet yang tidak ada dalam huruf alfabet. Apa saja? Ada huruf shad, ada huruf to, ada huruf ghain, ada huruf apa? Bod. Ada enggak di dalam alfabet? Enggak ada. Ya, apalagi huruf ain. Ya, semuanya banyak sekali huruf-huruf dalam ayat ketujuh ini. Shad, to, ain, za, ghain, bod. Nah, itu enggak ada dalam alfabet. Makanya harus kita latih. Ya. Nah, kita coba ayat 7 praktekan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ walad tasdidkan, panjangkan waladdallin. Coba waladdallin. Ya. Coba sekarang dari awal, dari ta'awuz. Ya, bacanya seperti tadi ya. Perhatikan huruf-hurufnya terutama. Ya. Coba dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Maliki yaumiddin. Naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kuat bisa sampai akhir boleh ya. Tapi kalau nggak kuat jangan maksain. Takutnya nanti terputus-putus bacanya. Jadi waladdall. Nah, di situ jadi terputus di situ ya. Waladdall sampai nggak kuat nafas kita. Waladdall. Nah, terlalu memaksakan kalau gitu, ya. Jadi jangan sampai memaksakan. Coba pernah kan ngerasa ketika kita baca ya Al-Qur'an seolah-olah nafas kita masih panjang, ternyata berhenti di tengah-tengah. Coba kalau berhentinya di bacaan yang tepat, di kata atau kalimat yang tepat. Gimana kalau memutus kata di tengah-tengah? Misalkan kita contoh ya, misalkan ada kalimat dalam bahasa Indonesia lah gitu ya. Contohnya misalkan kita menghargai gitu ya. Tapi karena diputus jadi
Ada nggak maknanya? Nggak ada kan? Harusnya menghargai gitu ya. Ya, gitu ya. Ataupun misalkan membaguskan. Jadi membagus, ada nggak membagus? Kan harus ada maknanya yang jelas gitu ya. Membaguskan. Kalau mau bagus ya bagus, nggak ada membagus, nggak ada. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai nanti berhenti di tengah-tengah kata. Salah gitu ya, nanti jadi kesalahan. Nah, kita coba ya. Tadi kita sudah sambil baca ayatnya ya. Masih ada waktu berapa menit lagi? Sampai jam 6 ya? Jam 6. Oke. 6.15. Masya Allah. Nama. Iya. Sampai sebelum Jumatan kayaknya ya. Nah, kita coba maknai bacaannya kan dalam sambil tadabbur ayatnya. Sekarang kita baca itu memang harus sambil memaknai. Ya, jadi lebih khusyuk salatnya, gitu ya. Tapi kalau tidak tahu, tidak paham, gimana mau khusyuk? Ya, tenyaho, terpaham, ya, tidak tahu. Nah, itu jadi harus tahu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ta'awuz apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terburuk. Makanya kenapa kita mengawali ya dalam ketika bacaan misalkan tadarus gitu ya, atau ya pokoknya mengawali bacaan Al-Quran, kenapa harus selalu dalam kalimat ta'awuz dulu gitu ya? Maka karena kita ingin jauh daripada godaan-godaan setan. Kadang baca Al-Quran jadi ngantuk. Nah, itu apa? Godaan setan. Coba kalau nonton TV 1 jam kuat gitu, nggak ngantuk. Ya, apalagi nonton di TikTok gitu ya, scroll TikTok, nggak kerasa waktunya. Tapi kalau baca Al-Quran baru 5 menit langsung ya. HP yang dibaca ya, HP-nya jatuh gitu ya. Ya, misalkan HP Qurannya di HP, HP-nya jatuh, kitanya kemana gitu ya. Nah, makanya awas gitu ya. Jadi harus kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena apa? Setan itu luar biasa godaannya. Bahkan jangankan 5 menit lah, 2 menit aja baru baca Al-Quran ya, kita sudah merasakan ketidaknyamanan. Helai teak mah gitu ya. Nah, terus garuk mah gitu ya ketika baca Al-Quran. Terus tiba-tiba lihat TV mah kalau di rumahnya ada TV gitu ya. Karena nunggu sinetron misalkan ya. Nah, jadi harus fokus dan kita harus membaca ta'awuz. Nah, gunanya itu jadi biar kita jauh daripada godaan setan gitu ya. Nah, kemudian basmalah. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan menyebut nama Allah adalah bentuk permohonan, pertolongan dan keberkahan sebelum memulai sesuatu. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 nama Allah yang menunjukkan luasnya kasih sayang Allah gitu ya. Makanya kita mengawali sesuatu itu dengan kalimat basmalah. Biar apa? Biar berkah. Biar kita pun sambil memohon pertolongan kepada Allah. Nah, refleksinya apa untuk kehidupan kita? Awali segala aktivitas dengan basmalah. Biar jadi berkah, biar jadi amal ibadah. Ya. Sehingga Allah menyayangi kita meski dalam keadaan mungkin ya terlemah kita ataupun kita dalam keadaan berdosa kepada Allah. Tapi saking luasnya ampunan Allah, kasih sayang Allah, Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Maka awali dengan basmalah. Nah, kemudian yang kedua, hamdalah. Apa hamdalah? Refleksinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain daripada Al-Quran surat Al-Fatihah, hamdalah juga ketika kita mengakhiri suatu majlis, mengakhiri pertemuan, ataupun apapun itu. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena kesempurnaan serta nikmat-nikmat yang tiada terhitung dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memuji kepada Allah. Ya. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Gitu ya. Maka hargai setiap nikmat sekecil apapun. Bersyukur adalah kunci kedamaian hati kita justru itu. Ya. Kalau kita syukur maka tenang, hati kita nyaman, ya, damai hati kita. Tapi kalau nggak bersyukur, ya, pikirannya itu dunia terus.
ya, bahkan stres terus, gitu ya, kalau tidak memenuhi apa yang kita inginkan itu. Makanya bersyukur kuncinya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Allah menyifati dirinya dengan kasih sayang yang besar dan lembut. Maka jika manusia meninggalkan Allah, Allah tidak akan tidak akan rugi, ya. Bahkan Allah itu lebih dekat dan lebih sayang daripada siapapun kepada kita. Lebih tahu apapun yang kita butuhkan. Gitu ya. Maka ingat lagi kepada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu. Jadi harus kita maknai bacaan Al-Fatihah itu, terutama dalam sholat kita. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maksudnya apa di sini? Ya, ingat hari akhir agar tidak terikat pada dunia ini yang fana. Amal baik adalah investasi yang abadi. Jadi kita selalu ingat bahwasanya apa yang kita lakukan pada akhirnya akan kembali kepada Allah dan dunia ini akan ditinggalkan, gitu ya. Maka ingat, pemilik hari pembalasan, kata Allah kan gitu. Nah, itu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita maknai mendalam, ini luar biasa. Ya, jangan pernah merasa cukup tanpa pertolongan Allah. Sukses sejati itu adalah lahir dari ibadah yang konsisten, doa yang konsisten. Maka kita memohonkan setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena manusia itu butuh pertolongan Allah dan butuh menyembah kepada Allah. Karena itu adalah bentuk dari permohonan. Doa dan ibadah itu adalah permohonan yang yang konsisten, gitu ya. Dan sehingga Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sudah lurus belum jalannya? Belok-belok cenah, ya, kanan kiri, apalagi masih banyak godaan, ya. Di kanan kiri itu masih banyak, gitu ya. Makanya setan itu akan menggoda di kanan, di kiri, di depan, di belakang, gitu ya. Nah, itulah, ya. Jadi tanpa petunjuk kita mudah tersesat. Makanya kita bersyukur dengan hidayah dari Allah, petunjuk. Bayangkan, kita kalau nggak ada hidayah tersesat, nggak akan sholat ke masjid, mungkin nggak akan hadir di majlis ini, ya. Makanya minta petunjuk itu setiap langkah kehidupan kita. Segala sesuatu minta petunjuk kepada Allah. Kalau ada masalah minta petunjuk, itu solusinya seperti itu. Kalau kita nggak dapat petunjuk dari Allah, berarti kita sudah ditinggalkan oleh Allah. Nah, ini ketakutan kita, takutnya kita ditinggalkan oleh Allah. Bayangkan ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita nggak akan hidupnya nggak akan tenang, nyaman, bahkan stres terus, gitu ya, pikirannya itu. Nah, maka terus ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada yang bimbang pun, maka ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah untuk ditunjukkan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan di dalam makna yang lain, ya, ihdinas siratal mustaqim itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, gitu ya. Nah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah. Para nabi diberikan nikmat, para rasul diberikan nikmat, orang soleh, para syuhada diberikan nikmat. Maka kita pun minta kepada Allah untuk diberikan nikmat yang serupa. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang sesat. Orang dimurkai apa? Siapa? Orang yang tahu kebenaran tapi menolaknya. Siapa? Orang-orang Yahudi. Makanya Yahudi itu sebenarnya cerdas-cerdas, pintar-pintar, tapi mereka itu menolak kebenaran. Karena apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang yang sesat seperti apa? Orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang yang beribadah tanpa ilmu, ya, dengan mudah, ya tadi, ya, ketika mudah dibodohinya, gitu ya. Jadi ibadah itu tanpa ilmu mereka itu terjadi, gitu ya. Karena apa? Karena Nasrani itu kalau kita lihat sejarahnya banyak yang disesatkan, gitu ya. Nah, makanya dimurkai dan sesat di sini.
Makanya kita meminta petunjuk kepada Allah untuk dijauhkan daripada orang-orang yang dimurkai ini dan orang-orang yang sesat. Makanya belajar dari orang soleh dan jauhi dua penyakit: sombong terhadap kebenaran dan jahil atau bodoh dalam agama. Makanya harus terus haus terhadap ilmu. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Sampai jam 6 pas ya? Nah, kita sambil praktekkan ya bacaan tadi ya, biar lebih maksimal bacaan surat Al-Fatihah kita. Dimulai dari ta'awuz. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh yang kedua ayat ke-7 sampai maghdubi 'alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini nggak masalah ya, perbedaan itu nggak masalah. Terkadang kemarin ada ya, sempat ada tuh berita viral, bacaannya berbeda gitu ya, seolah-olah ya tadi takutnya sholatnya tidak sah katanya gitu. Ada yang mengatakan tadi berhenti di al-maghdubi alaihim yang kedua, kalau nggak salah di mana, daerah Banjarmasin kalau nggak salah. Jadi bacaannya berbeda gitu ya, sampai ya imamnya dicaci maki gitu ya. Padahal nggak masalah kan, itu hilafiyah ya. Nah, jangan sampai kalau kita di sini gitu ya, yang sudah paham, kalau yang membaca sampai alaihim yang pertama nggak masalah. Kalaupun kita misalkan berhenti di alaihim yang kedua pun lebih bagus gitu ya, lebih aman. Nah, jadi jangan sampai menyalahkan. Bahkan sampai mengatakan ini sholatnya tidak sah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Yang terpenting kita prakteknya aja, dan kalau bisa lebih luas lagi pandangan kita, luas gitu ya. Biar lebih sholat kita justru lebih khusyuk dibandingkan daripada banyak perpecahannya gitu ya. Jadi nggak masalah mau alaihim yang pertama, tapi lebih amannya al-maghdubi alaihim yang kedua, kemudian dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, mungkin kita tutup sekalian ya dengan mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau tadi kan kita doa setelah subuh ya. Nah, sekarang kita doa sebelum mengakhiri majlis kita, karena majlis Al-Quran itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul. Bahkan para malaikat itu hadir tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita mungkin ghaib, tidak bisa lihat gitu ya. Malaikat mengaminkan doa-doa kita. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan doanya di majlis Al-Quran ini Allah kabulkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah wal inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah wal ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Allahumma ja'alna radi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا هجة لنا يوم القيامة شفيعا لنا يوم القيامة ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقرعتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالكرامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.